Oke, selamat sore teman-teman semua. Oke, asik. Ya, hari ini saya kakak ya. Kita mau diskusi, lebih ke arah diskusi tentang mengatasi insecure yang akan nanti dibawakan sama Kak Kesha. Nanti ini kita buat secara interaktif aja, jadi ada beberapa, nanti teman-teman boleh ada sesi tanya jawab. Harus memberikan pertanyaan, nggak boleh nggak memberikan pertanyaan, harus memberikan pertanyaan, dan nanti kita ada main kuis sedikit. Oke, kuis. Ya. Jadi kita mulai mengatasi insecure. Pasti semua kita di sini, mau yang muda, mau yang tua, yang udah lebih dewasa, pasti pernah ngerasain yang namanya insecure gitu ya. Sebenarnya apa sih itu insecure? Apa arti dari kata insecure sendiri gitu? Jangan sampai kita bilang gue insecure, tapi sebenarnya kita nggak tahu insecure itu apa sih sebenarnya dan sebahaya apa insecure itu untuk hidup kita gitu. Nah, mau nanya dulu ke Kak Kesha. Menurut Kak Kesha, arti insecure itu apa, Kak? Oke, selamat sore ya semuanya. Hari ini kita akan bahas perlahan dulu ya. Jadi apa sih arti kata insecure? Oke. Apa sih itu insecure ya? Jadi insecure adalah perasaan tidak aman yang membuat seseorang merasa cemas, takut, dan tidak percaya diri ya. Jadi perasaan insecure itu bisa muncul dalam pekerjaan gitu ya, penampilan, kondisi sosial, lingkungan, hingga hubungan percintaan ya. Penyebab insecure itu banyaknya berawal dari rasa takut akan penolakan ya. Jadi atau bisa juga trauma gitu ya. Jadi dia merasa nggak aman, nggak nyaman gitu. Nah, perasaan insecure itu biasanya juga muncul karena perasaan tidak puas terhadap diri sendiri. Ya, jadi itu dasarnya adalah udah nggak puas, akhirnya takut, mengalami penolakan, ada juga akhirnya menjadi banyak hal yang akan kita bahas pada hari ini ya. Jadi, nah tapi kalau insecure itu sendiri dibiarkan bisa berkembang jadi penyakit-penyakit hati yang lainnya gitu ya. Jadi seperti iri hati, dengki gitu, sombong atau perasaan negatif lainnya. Jadi insecure sendiri itu harus betul-betul kita kenali, kita pahami agar tidak berkembang menjadi penyakit-penyakit hati lainnya. Itu dulu sih. Jadi ya bisa muncul juga yang terakhir adanya ekspektasi yang terlalu tinggi sama diri kita sendiri ya. Jadi terus nggak terwujud lagi. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kita insecure gitu ya. Jadi di satu sisi ngeliat orang kok dia bisa berhasil sih, kok gue enggak gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kalau dibiarkan akhirnya kadar insecure itu makin berbahaya gitu bagi kesehatan mental kita. Itu sih sebenarnya. Oke, jadi insecure itu sendiri karena adanya rasa takut sama rasa tidak percaya katanya kan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, aku tadi udah ada share link di grup IEF, bisa dibuka bareng-bareng. Ada yang belum ikut grup IEF? Kalau belum bisa dimasukin dulu, ntar aku Om Galen belum. Om Galen Japri. Om Galen Japri. Iya, jadi memang penting ya kita akan lakuin tes dulu biar bisa memahami insecure itu, bagaimana gejalanya, dan apa yang mesti dilakukan agar terbebas dari perasaan insecure. Makanya kita harus tes dulu nih masing-masing ya. Jadi ini kita buat fun aja ya. Jadi di dalam kuis ini ada 20 pertanyaan, kita akan mengerjakan secara bareng-bareng. Jadi nanti pas kita enter pertanyaan pertama, aku kasih waktu untuk jawab, nanti kita nextnya bareng-bareng. Jadi biar selesainya pun bareng-bareng. Apa? Ini udah pada kebuka? Ada yang belum? Oh udah. Ada yang udah kebuka semua? Ada yang belum kebuka? HP dicas. Ambil dulu, Cang. Ambil dulu, Cang. Ambil dulu. Ternyata totally insecure.
Takut ketahuan. Oke, kita mulai ya. Jadi kita start quiznya. Udah semua dapat kan ya? Udah. Sinyalnya susah ya. Maaf ya, Excel lemot. Udah di start quiz, sudah dapat pertanyaan pertama yang gambar cewek bawa payung. Asik cewek apa ya? Asik, cewek bawa payung. Hah? Umbrella. Udah ya? Oke, pertanyaan pertama, do you expect yourself to be perfect? Apakah kalian Harapkan. Iya, harapkan untuk bisa menjadi seorang yang perfect. Itu jawabannya ada 4 di bawah, bisa dijawab dulu. Iya, pencet. Nanti kita next bareng-bareng ya, kalau udah pencet dulu, kita next bareng-bareng. Udah semua? Udah? Kita next ya? Oh, belum. Lu bingung banget sih Jan, mau jawab itu doang. Baru pertanyaan pertama nih. Udah ya? Udah? Oke, kita next ya. Next pertanyaan kedua. Tunggu nih, ada ads lagi. Iya, karena gratisan ya, maaf. Nanti kalau ada budget kita beli. Kita belum mampu beli. Ini kita gratisan. Oke, pertanyaan kedua. Seberapa kompetitifkah kalian? Gua nggak bisa ini. Nggak, kita tungguin. Pertanyaan kedua ya, yang seberapa kompetitifkah dirimu? Gak ada sinyal ya? Wifi dong, wifi Jan. Aduh. Insecure. Udah belum? Om Nathan belum dapat ya? Oh udah. I am perfect Kenan dong. lo udah. Ini yang di depan udah semua. Udah. How Lo competitive are you? Pada duduk di depan, yang depan udah semua. Udah ya, kita next ya. Next pertanyaan ketiga. Seberapa kompetitif ya? Itu kedua. Kedua kan? Yang ketiga. Oh ya, salah. Gue not kompetitif lagi. Oke, yang ketiga offended itu apa? Tersinggung ya? Iya. Apakah kalian gampang tersinggung? Gampang banget nggak nih tersinggungan orangnya? Atau enggak sensian? Baper. Udah? Juna udah belum? Kayaknya sih enggak ya. Tapi enggak tahu kalau kata orang. Kalau kata saya sih enggak. Udah? Udah semua? Oke, kita next. Pertanyaan keempat. Karena insecure cewek lebih banyak yang suka insecure. Kok Jem? Oke, gimana perasaan kalian kalau ada orang yang mengkritik? Lu udah yang keempat? Udah yang keempat? Udah? Oke, lanjut. Kita next. Yang kelima. Bagaimana kalian menilai capability dan skill kalian? 10 itu berarti artinya kalian perfect ya. Tapi kalau menurut kalian perfect ya nggak apa-apa. Kan?
Udah? Yang nomor 5 udah belum? Oke, kita next ke nomor 6. Oke, mana yang paling benar untuk diri kalian? Apakah kalian orang yang gampang disukain orang atau orang susah banget nih suka sama kalian? Unlovable tuh apa? Unlovable yang emang nggak disukain, tidak dicintai. Susah. Bener-bener nggak dicintai. Oh, kalau unlovable tuh bener-bener orang ngeliat lo aja males gitu. Kayak, ih, males banget, sepet. Gitu. Itu lebih parah lagi kayaknya. Kalau irresistible lebih parah lagi ya, kayak orang mikirin lo aja tuh males gitu, nggak usah ngeliat. Lo kayaknya unlovable deh, Jan. Oh, nyu. Kalau menurut Fania sih lovable ya. Udah? Sudah menilai diri masing-masing? Oke, kita next. Pertanyaan ketujuh. Bagaimana menurut kalian tentang look style kalian? Look penampilan ya. Penampilan ya, penampilan kalian tuh menurut kalian suka nggak dengan penampilan kalian sekarang? Atau enggak, gue nggak suka sama penampilan gue. Jujur ya, jawabnya harus jujur. Atau gue benci banget sama penampilan gue. Kurang suka. Itu yang paling Atau bawah sangat dikagumi kalau orang. admirable sangat dikagumi orang. Admirable lah. Admirable lah. Gila kali. Udah? Udah semua? Udah? Oke, kita next aja udah? Tadi irresistible ternyata sangat menarik. Sangat menarik. Salah. Oke, kita next pertanyaan ke-8 ya. Iya sekarang. Kayaknya udah pada nggak insecure nih, nggak perlu bilang. Ya. Harusnya judulnya narsistik. Apakah menurut kalian pantas untuk dipuji? Menurut kalian pantas nggak untuk dipuji? I'm a walking god tuh. Udah? Udah semua? Oke, lanjut. Iya. Ya terserah lu. Oke, pertanyaan ke-9. Menurut kalian apakah kalian butuh pengakuan dari seseorang tentang seberapa ya gitu. Paham lah ya pertanyaannya. Ria, no, my gorgeousness is apparent. Oh iya. Gue kan kayak langit, gak perlu bilang gue tinggi. Udah belum? Nomor 9? Oke, next. Nanti kan ketahuan nih dari hasilnya apakah kalian over PD. Kalau udah over PD besok tanya tentang narsistik soalnya. Jangan dibilang dulu Pak, nanti mereka langsung insecure. Oke. Inner yang nomor ke-10. Mana yang mendescribe tentang inner critic kalian? Inner critic itu apa ya? Jujur nggak tahu. Inner critic ada yang tahu di sini inner critic itu apa? Nah, inner critic apa? Sebentar. Saya Google dulu. Oh, inner critic suara dari dalam diri yang menghakimi atau bahkan mengecilkan diri kita sendiri. Oke. Jadi mengkritik diri sendiri gitu ya. Itu. I don't have.
I don't have inner critic. Ketutup. Ketutup. Oke, udah? Next ya. Ke pertanyaan nomor 11. Dari 0 sampai 10. Seberapa self conscious tuh bahasa Indonesianya apa? Kesadaran diri. Sadar diri. Seberapa sadar dirinya kah Anda? Ya kalau nggak sadar juga nggak apa-apa, nanti disadarin. Dalam semuanya. Sadar diri, tahu diri gitu loh, Iya, tahu diri. tahu diri. Tuh, Nah. dengar. Sebelum Aduh. nyari cewek, mungkin lo ngaca dulu gitu maksudnya. Ih. Tapi kalau lo ngerasa lo ganteng nggak apa-apa. Nggak masalah. Aduh. Udah? Kita next ya yang udah. Pertanyaan nomor berapa ya? 12. Ya udah, itu lu nyusul aja. Ntar nyusul. Oke, nomor 12. Seberapa care-nya kah kalian untuk menyenangkan orang? Menurut kalian penting gak sih buat nyenengin orang? Kalau nggak penting, Kalau nggak penting ya udah nggak apa-apa. I don't give an Nah. F. Apa ya? Gua apa ya? Bergantung. Tergantung ya say. Udah? Oke, next. Nomor 13. Oke, nomor 13. Apakah menurut kalian adalah orang yang dependent? Suka ya, Bergantung sama orang lain. mandiri. Udah? Yang udah next ya. Oke, pertanyaan nomor 14. Apakah kalian merasa kalian baik dalam bidang yang sedang kalian kerjakan, baik itu kerjaan atau mungkin hobi atau sekolah gitu? Asik. Ada Gak tema lanjutan nih, kayaknya beneran narsistik. Bukan insecure, salah tema nih. Udah? Oke, next. Pertanyaan nomor 15. Better than you. Oke, tuh. Apakah kalian merasa kalian lebih baik daripada orang lain dalam segala hal? Asik. Ya, lumayan nih ya. Hah? Apakah setiap orang Orang lain lebih baik apakah dari kalian kamu. merasa ada orang Orang lain lebih baik dari kamu dalam segala hal. Dah? Nomor 16 kan? Sekarang? Gak jalan? Oh ya, 16. 16 ya? Oke. 16 ya, 16. Pertanyaan nomor 16. Seberapa sering kalian worry atau Khawatir. khawatir atau overthinking dengan Sesuatu yang kalian gak punya. Itu mau barang, mau skill, mau apa terserah ya. Aku pengen banyak. BM. Oke, next. Nomor 17. Apakah kalian pikir kalian harus menjadi lebih baik dulu biar Bisa disayang. disayang orang lain? No, I'm perfect ya. Sudah? Oke, next.
Ya nggak apa-apa, kita tungguin. Yang udah next dulu. Oke, nomor 18 ada kata-kata beberapa orang emang udah perfect aja dari lahir gitu ya. Dunia tuh nggak adil nih, orang perfect banget, udah cantik, kaya, kurus, pinter, lalala. Nah itu. Kalian agree nggak? Of course. Gue apa ya, gue bingung. Ya lo liat Nagita Slavina aja deh. Udah, next ya. Dua pertanyaan lagi, dua pertanyaan terakhir. Seberapa mudahkah kalian untuk Bingung kan lu bahasa untuk Indonesia? menggoda, nggak menggoda. Menggoda. Untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang sama gebetan ya. Pasti semuanya punya gebetan dong di sini ya kan. Nah, seberapa gampang tuh kalian mulai PDKT? Impossible. Harus konseling nih kayaknya nih yang ini. Dari kemarin loh Afu. Kalau impossible berarti lo harus ganti orang. Tuhai. Udah? Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, mana yang mendescribe orang tua kalian? Apakah orang tua kalian suportif atau orang tua kalian strict? Sportif lah. Asik. Sudah? Sudah dapat hasilnya? Apakah hasilnya benar dan sesuai? Yang sesuai coba tunjuk tangan. Saya tunjuk tangan. Sesuai nggak? Sesuai? Mana yang sesuai nih cewek-cewek? Sesuai nggak? Sama gue juga. Sesuai nggak sama, menurut lo tuh hasilnya sesuai nggak? Kalau nggak ngerti Dengan hasilnya diri coba di kalian. Google. Coba yang sesuai tunjuk tangan yang sesuai. Itu semuanya sesuai, bagus. Oke, gue akan tunjuk 3 orang untuk ini kita nggak ada no judging di sini ya. No Ini judging. have fun. Ini have fun aja. Tapi kalau abis ini digosipin ya mohon maaf. Mohon maaf. Iya, coba coba maaf, kakak ganteng yang pakai baju abu-abu di situ namanya siapa? Hah? Waduh, namanya Bruce Lee. Hah? Serius? Wow. Waduh. Namanya ya bikin insecure ya. Oh, waduh. Oke, Bruce. Apakah jawabannya hasil dari tes? Apa? Agak insecure. Slightly insecure ya? Slightly insecure 1. Ada yang Insecure nggak? ada yang dapat jawaban lain selain slightly insecure? Kak Teni. Teni. Confident, Teni confident. Ada yang beda lagi selain confident dan slightly insecure? Karo. Hah? Oh, sangat insecure. Oh. Semuanya bilang oh. Lo terlalu narsis ya. Tuh lihat ya, Karo
terlalu insecure, jadi tolong perhatikan mulut-mulut kalian kalau bicara sama Karo, semuanya bisa jadi kepikiran sama dia. Mungkin itu tameng. Mungkin karena itu jadi lo insecure. Salah satu gejala ya. Iya betul. Oke, jadi di jawaban-jawaban di hasil-hasil itu tuh ada ininya, ada apa namanya? Upaya-upaya cara lo gimana biar nggak Itu di insecure. capture aja, bisa nanti di rumah di Google Translate ya. Di capture, jangan lupa taruh di IG story, tag ke IFBRI ya. Biar rame Instagram kita. Oke. Contoh nih ya, kayak gue juga slightly insecure. Asik. Ya insecure ya. Insecure-nya karena apa? Coba Karo kalau boleh sharing sedikit Kar. Lo insecure-nya karena apa sih? Enggak satu aja, satu apa? Jangan curhat dulu ya. Satu area aja. Misalnya kayak gue insecure banget nih sama badan gue ya kan. Jujur ya, kalau ke toko baju tuh kayaknya pengennya ambil ukuran S tapi nggak bisa. Cuma nyampe sini gitu. Mau cari ukuran gede suka nggak ada kan jadinya, duh insecure nih ngeliat cewek-cewek yang bisa pakai baju ukuran S, ukuran M gitu kan bahagia banget gitu. Itu salah satu keinsecurean gue. Kalau lu gimana? Kalau aku lebih ke relasi sih Kak. Jadi kayak kan kurang bisa berelasi kalau yang itu gitu Kak. Jadi kalau ada orang baru tuh kayak kita merasa terasingkan gitu. Sayanya yang merasa kayak kayaknya dia keren gitu. Tadi tuh ada pertanyaan yang orang lain lebih keren, sangat setuju gitu kan waktu jawabannya. Menurut saya jadi kayak saya tuh merasa lebih kurang aja gitu. Tapi enggak dalam penampilan sih saya pede. Jadi mungkin kayak lebih ke cara berkomunikasi gitu Iya, ya? kayak gitu. Jadi kayak gitu aja. Oke, jadi ada juga tuh ternyata insecure yang masalah tentang cara berkomunikasi. Kalau Ajan gimana Jan? Lo nggak bukan confident kan jawaban lo? Not insecure? Oh, berarti nggak ada insecure ya? Jadi nggak usah ditanya. Rachel kamu apa jawabannya? Oke, kenapa? Sharing satu area yang membuat kamu insecure. Nilai. Nilai? Kenapa nilai? Maksudnya insecure kalau ada orang yang nilai Nilai di jelek sekolah gitu. kan? Di sekolah. Oh jadi kompetitif ya, hidupnya tuh kompetitif harus menjadi yang terbaik, the best. Ya nggak apa-apa, itu insecure-nya dia. Terus satu lagi, Kenan. Enggak, sekarang kita tanya dari pendeta-pendeta ya. Apakah pendeta-pendeta ini confident atau enggak ternyata? Coba Om Galen. Boleh Om? Hasilnya apa Om? Salah. Oke, kita skip. Om confident beneran hasilnya? Kok lu gak percaya gitu sih? Takutnya nggak mau sharing. Iya, keren. Kanetsan. Iya, Kak Netson. Confident, aduh. Kak Jamie. Semua pendeta confident ya. Kok Jamie? Karena kok Jamie enggak nih. Main confident pasti. Banyak handphonenya. Kok Jamie apa? Hasilnya apa kok Jam tadi? Luar biasa. Ya ampun parah banget sih. Ya udah Fanny aja deh Fan. Gue tahu. Lu confident juga. Nggak, mending lo tanya aja siapa yang Nggak confident tadi siapa gitu. coba ya? Tadi yang tadi insecure siapa? Oh, ya, Mega. Kenapa Mega? Kalau Mega kenapa? Berdua doang insecure, malu juga. Kita berdua doang yang insecure. Kalau lu apa Meg? Enggak. Ngerasa kurang sih kadang Kak. Kalau di sini kan keterangannya emang dibilang aku kurang percaya diri gitu. Areanya kira-kira apa? Area kurang pedenya tuh di mana? Apakah di penampilan atau tadi kayak Karo cara berkomunikasi atau kurang pedenya tuh Atau biasanya kayak gimana? maunya diterima orang gitu ya? Wawasan sih kali Kak. Apa? Wawasan mungkin kayak misalkan kita ketemu orang baru terus aku ngelihat orang itu kayak wawasannya luas banget gitu. Cara dia menyampaikan sesuatu, ngobrol sama kita
aku ngerasa aku ada yang kurang nih, kayak ada kata-kata yang aku kurang tahu gitu, ada hal yang dia sampein aku kurang paham gitu, kayak ngerasa kurangnya di situ sih. Oke, kondisi sosial gitu. Oke. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti kuis kali ini. Jangan lupa, Hadiahnya ya kakak, jangan nanti lupa. dapat hadiah dari Kak Kesha. Oke. Besok masuk terjemahan hasil dari kuis insecure anak-anak IEF. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Sebelum nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab lagi. Minta tolong Kak Kesha untuk menjabarkan tipe-tipe, ciri-ciri, tipe-tipe dan ciri-ciri kalau ternyata tuh kita insecure ya gitu. Gimana, ada nggak sih ciri-cirinya yang menggambarkan kalau ternyata tuh seseorang nih orang nih ternyata insecure loh gitu. Oke, kita bahas sedikit ya. Jadi dari tipe-tipe dulu ya. Jadi sama semua orang pada dasarnya pasti akan ada rasa insecure gitu ya. Cuma areanya pasti berbeda-beda gitu ya. Jadi beberapa yang utama ada 4 tipe insecure. Yang pertama itu insecure dalam hubungan ya. Kayak tadi contohnya Karo ketemu orang baru susah untuk membuka percakapan. Itu salah satu insecure dalam berrelasi. Ya, berrelasi itu tidak harus hanya dalam pacaran aja, maksudnya dalam gebetan gitu, enggak, tapi dalam relasi juga dengan orang lain, berkeluarga dan hal-hal seperti itu ya. Jadi memang merasa insecure dalam hubungan ini biasanya memang disebabkan dari masa kecil ya. Anak itu sering merasa tidak dekat sama orang tua atau wali yang membesarkan, hingga seringkali merasa nggak aman, nggak percaya diri, atau dari kecil tuh sering, aduh kamu gimana sih nih aja nggak bisa, aduh kamu lebih hebat dong dari adik kamu, suka dibanding-bandingkan gitu ya dalam di keluarga. Akhirnya dia merasa tidak percaya diri dengan apa yang dia punya gitu. Dan itu memang dibawa dari keluarga gitu, dan akhirnya membentuk citra diri yang seringkali jadi kurang baik. Jadi memulai hubungan juga dengan pasangan agak lebih sulit gitu ya. Nah, ada yang tipe kedua itu untuk berelasi dengan orang. Ada juga yang dalam hubungan ya, dalam berpacaran, dalam mau menjalin berkeluarga gitu, ada yang insecure banget. Tahu ya, pasti yang cemburuan. Kamu tuh di mana sih? Belum nggak balas-balas WA aku gitu ya. Siapa Padahal, yang cemburuan? padahal baru berapa menit gitu, kayak 24 jam harus tahu ada di mana gitu. Itu salah satu ciri insecure dalam hubungan. Ya, dia nggak percaya sama pasangannya. Bisa penyebabnya adalah karena pernah diselingkuhin, itu bisa ya, pernah diselingkuhi juga, atau diperlakukan tidak baik sama pasangan gitu ya, pernah dibohongin kayak gitu, dan mungkin pernah mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, atau dalam keluarganya dia gitu, atau pernah juga mengalami kekerasan sama pasangan-pasangan yang sebelumnya. Jadi memang banyak penyebab yang membuat kita merasa insecure di dalam hubungan. Nah, tapi yang penting adalah ketika sudah sadar nih ada insecure di dalam hubungan, nah itu yang paling penting adalah jangan membiarkan masa lalu kita itu menghantui ya. Jadi masa lalu itu tuh terus ke bawah sampai ke masa depan, akhirnya masa lalu itu akhirnya menjadi masa depan kita. Ya, itu yang bahaya. Ya, jadi bagaimana kita bisa belajar waktu kita tahu, oh gue nggak insecure nih kalau pacaran, oh gue nggak insecure nih kalau berhubungan sama orang. Area itulah yang harus kita latih ya. Belajar untuk mengendalikan diri, nggak gampang, tapi itu butuh latihan dan butuh waktu ya. Tapi kalau kita nggak mencoba untuk melatih diri kita, mengendalikan diri kita, ya pasti akan lebih bablas. Akhirnya dalam relasi apapun akan jadi tidak baik ya. Ada satu ayat Alkitab yang bagus sekali ya, bisa dilihat dari, kok jadi ini ya, jadi berantakan. Mazmur 7 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ya, jadi dari ayat Alkitab ini udah ayah ibu ya, itu adalah istilahnya sosok paling penting di hidup kita. Apalagi dalam berteman, dalam apa. Jadi kita nggak perlu takut untuk mengalami penolakan atau mengalami hal-hal yang malu gitu ya. Jadi nggak perlu itu sebenarnya hal-hal seperti itu, tapi kita coba untuk berubah gitu ya. Nah, yang kedua adalah insecure dalam penampilan ya. Banyak ya sekarang ya penampilan itu, apalagi yang terjadi dalam yang banyak itu body shaming ya. Ya,
baru dikatain gendut dikit, aduh gitu kan, udah adu ya. Apa? Enggak, gue nggak ngatain lo. Gue tahu gue gendut, Kes. Enggak, nah, jangan baper, nggak boleh insecure. Nah, jadi yang bagus ya kemarin aku baca buku adalah Tuhan berkata bahwa Dia membuat kita untuk mencerminkan gambarannya. Jadi kita perlu memahami bahwa Tuhan itu membiarkan kita menjadi cerminannya dan tidak berpikir untuk merasa bahwa kita tuh nggak layak, nggak cantik atau nggak ganteng gitu ya. Jadi itu hal-hal yang harus kita ingat bahwa Tuhan itu menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Jadi semua manusia itu diciptakan unik dan spesial gitu ya. Ada bagiannya masing-masing gitu. Jadi pernah nggak sih dengar di sini ada yang pernah dengar body positivity? Nah, ya itu yang lagi marak ya. Sebenarnya ada bagusnya juga ya. Body positivity itu yang bagi belum tahu itu menumbuhkan pemahaman penerimaan kondisi tubuh ya. Bagaimanapun bentuknya, warnanya, dan hal ini disebut bisa berpengaruh pada kesehatan mental. Ya, nah kalau kita ngomongin tubuh kan biasanya di lingkungan kita ada standar tuh. Oh kalau cantik tuh harus putih, rambut panjang, tinggi, kurus gitu-gitu ya. Nah padahal kan sebenarnya standar-standar itu kan orang atau masyarakat yang buat. Dan itu bukan standar menurut Alkitab. Karena Tuhan sudah menciptakan setiap kita unik gitu loh. Jadi mau warnanya, mau kulitnya hitam, ya tetap aja cantik gitu ya. Walau putih, ya tetap juga cantik. Jadi semua tuh sama sebenarnya di Alkitab ya, di dalam kekristenan gitu. Jadi manfaat dibalik menerapkan konsep body positivity ini, seseorang lagi nggak ada rasa cemas dengan penilaian standar kecantikan atau ketampanan seseorang dari masyarakat. Ya, jadi lebih ke apa ya, pikiran kalau kita bisa menerima diri kita pasti akan ngejaga diri kita dengan apa ya, makan sehat, olahraga, hal-hal seperti itu. Jadi standar kecantikan bukan dari fisik lagi gitu ya. Nah, di sini juga ada ini berantakannya. Ada kitabnya kelihatan Kejadian 1 ayat 27 ya. Itu maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, jadi kita semua sudah diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Kita tuh bukan lagi sketsa ya, bukan sketsa rancangan kasar Tuhan, tapi benar-benar rancangan Tuhan yang agung. Ya, itu yang harus kita ingat ya. Dan yang ketiga adalah insecure pada pekerjaan. Oke. Contoh insecure pada pekerjaan itu mungkin lebih banyak ke laki-laki ya, walaupun perempuan ada juga sekarang banyaknya wanita-wanita karir di Jakarta ini, tapi memang lebih terbeban mungkin di di para laki-laki ya, kayaknya harus kerja, lihat temen sedikit, kok dia bisa sukses, gue juga mau. Akhirnya hal-hal seperti itu ya, jadi jangan pernah kita membandingkan hidup kita, perjalanan kita itu sama orang lain. Itu yang penting. Ketika kita membandingkan hidup kita sama orang lain, akhirnya nggak akan ada rasa puas sama hidup kita, akhirnya kita jadi insecure sama apa yang kita punya. Padahal Alkitab dengan jelas mengatakan, jadi gede ya, jadi berantakan. Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, jangan jadi hamba uang. Itu yang penting ya. Ketika kita cinta uang, itulah awal kehancuran hidup kita. Ya, jadi semua nilai-nilai yang udah kita milikin selama kita jadi dalam hidup sebagai anak Tuhan juga bisa luntur begitu aja karena uang itu sangat jahat. Ya, yang keempat ada insecure pada kondisi sosial ya. Mungkin tadi kayak Rachel mungkin dalam waktu sekolah pengennya nilainya bagus. Terus ada juga yang sekarang tuh zaman sekarang tuh gimana ya, medsos ya, ketika semua ngelihat seru banget sih hidupnya gitu kan, seru banget sih dia bisa nongkrong di sini gitu-gitu, jadi insecure kan. Nah itu hal-hal itu, jadi kalau ngelihat istilahnya Instagram, kalau aku sih cuma asal lewat seru-seruan aja gitu ngeliat hidup orang gitu ya, jadi jangan dibawa baper gitu. Jadi karena hidup itu bukan perlombaan kalau buat aku, tapi hidup itu adalah perjalanan. Karena mantap ya. Ya, jadi
Iya. Ya jadi hidup itu tuh bukan perlombaan beneran, karena ketika kita menjadikan hidup itu lomba pengen lebih dari orang terus capek beneran. Nanti pas meninggal kayak Tuhan nanya lu udah ngapain, akhirnya nggak ada yang kita kerjain karena kita fokusnya sama ngejar hidup orang. Padahal setiap orang punya jalannya masing-masing gak sih gitu kan. Rezeki juga udah Tuhan yang atur, mau kita berusaha keras kayak apa kalau emang bukan jalannya ya gak akan terjadi gitu. Jadi jangan sampai hidup kita buang hanya untuk insecure terhadap hal-hal yang gak kepegang gitu. Jadi sebenarnya gak napak gitu loh istilahnya ya. Jadi apalagi kita ini adalah maha karya Tuhan ya. Jadi bukan coretan gitu ya loh. Jadi kita harus melihat bahwa Tuhan tuh sudah menciptakan kita sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ya, apalagi lihat medsos ya paling bahaya tuh kita ngeliatnya semua bahagia ya, contoh lah banyak artis kan sekarang bahagia hidupnya tiba-tiba berita KDRT, bahagia hidupnya tiba-tiba mau cerai, tiba-tiba hidupnya selingkuh. Itu loh, makanya jangan lihat medsos tuh kayak enak banget sih hidupnya gitu, itu tuh hanya highlights ya, highlights 1 detik di dalam hidup dia. Jadi jangan jadikan itu standar hidup kita ya. Itu yang paling penting ya. Dari Alkitab juga jelas bahwa Ibrani 13 ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan, ini kepotong ya, adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ya, jangan pernah takut. Kalau kita ngerasa kurang, kayak Mega tadi, wawasan aku kurang, aku nggak mau ngobrol sama dia, nggak perlu. Maksudnya ya udah seadanya, kita juga nggak usah sotoy gitu. Maksudnya ya, tapi nggak usah ngerasa minder juga ya. Emang gue segini ya, udah mau diapain, lo mau terima gue apa enggak, itu aja sih sebenarnya kan. Jadi hidup tuh lebih dibawa enjoy aja gitu, asik enjoy. Ya oke. Ini penyebab insecure ya. Yang pertama adalah membiarkan pendapat orang lain tadi ya menentukan bagaimana kita melihat diri kita. Ini yang paling bahaya ya. Itu yang paling kebanyakan ya. Itu pun juga terjadi sama aku dulu nih. Biarin orang lain ngomong apa, kira runyam gitu hidup ya. Terus takut pada kegagalan dan penolakan. Ini banyak juga ya pasti yang kita alamin baik dalam pelajaran, dalam pekerjaan gitu ya. Terus selalu berusaha memenuhi ekspektasi orang lain. Ya ini juga bahaya. Terus kemudian ada yang berikutnya adalah pola asuh keluarga yang tidak tepat, yang tadi aku bilang ya. Jadi dari kecil tuh udah dibandingin terus sama adiknya, dari kecil dibandingin sama kakaknya, akhirnya nggak percaya diri lagi gitu. Kamu lihat dong nilai kakak kamu bagus, kenapa kamu nilainya jelek gitu? Itu tuh paling bahaya sebenarnya ya. Jadi pas setiap anak juga pasti beda ya, walaupun dalam satu keluarga. Nah itu waktu kita punya keluarga kayak gitu juga, waktu kita sadar ya kita waktu udah besar kan bisa menentukan jalan kita masing-masing ya. Jadi jangan hidup dalam masa lalu, ya kita perbaiki aja sebisa kita. Kemudian yang berikutnya adalah korban bullying ya. Ini juga banyak, dari SD aja sekarang udah banyak bullying. Jadi gak bisa dipungkiri ini penyebab-penyebab yang sering kali terjadi. Dan yang terakhir adalah tidak bisa menerima diri sendiri. Ini yang paling penting ya. Acceptance itu adalah hal yang paling penting ketika kita mau merasa aman sama hidup kita. Kalau kita gak bisa menerima diri kita sendiri, ya insecure itu akan pasti terus aja ada gitu ya. Oke, berikutnya yang terakhir ya, gejala ya. Oke, gejala insecure. Apa sih gejala insecure? Oke, kepercayaan diri yang rendah. Kayak tadi ya, Kak Roya mau ngobrol sama orang baru kok susah gitu, kok kayaknya gak bisa ngomong. Kayak itu sebenarnya salah satu adalah bentuk kepercayaan diri yang rendah. Terus ada juga gejala insecure yang ternyata beda loh, gak kepercayaan diri yang rendah, tapi dia lebih haus pengakuan. Jadi pengen show off gitu. Lihat gue dong gitu ya. Dia haus banget gitu ya pengakuan. Terus kemudian ada harus selalu tampil sempurna. Jadi kayak mau keluar rumah aja, harus wangi, pokoknya harus perfect banget deh, make up on banget gitu ya. Jadi nggak bisa ngeliatin diri dia yang asli gitu ya. Terus kemudian adalah sering pamer dan menyombongkan diri. Ternyata sering pamer itu juga adalah salah satu gejala insecure. Ya, kenapa? Orang-orang seperti itu yang suka pamer, ini dapat hadiah ini, tas ini loh mahal, apalagi tuh, pengen nunjukin bahwa gue juga hebat gitu loh. Kenapa menunjukin gue hebat? Ya tadi balik lagi haus pengakuan. Kenapa? Karena berasa insecure. Seperti itu ya cara
gejala-gejalanya ya. Kemudian sering nyalahin orang lain juga, itu salah satu gejala insecure ya. Ada lagi mudah curiga dan tidak mudah percaya. Ya, kemudian ada tidak berani keluar zona nyaman. Ya, jadi dia kalau udah dapat zona nyamannya udah nggak berani tuh nyoba-nyoba hal-hal baru, takut. Enggak nanti nggak bisa, aduh enggak gue nanti ini gitu. Nah, kemudian ada selalu membandingkan hidup orang lain. Ya, ini juga salah satu ciri-ciri gejala insecure. Kenapa dia bandingin hidup sama orang lain? Karena dia ngerasa insecure gitu ya. Karena orang yang secure, yang tenang gitu, dia nggak peduli mau hidup orang lain jumpalitan kayak apa juga, ya udah ini hidup gua gitu. Kemudian cemburuan ya, itu tadi salah satu insecure dalam hubungan. Ini secara general ya, dari tipe-tipe insecure yang kita sudah bahas tadi. Oke. Oh ada lagi, selalu ingin seperti orang lain. Ini yang tadi aku bilang ya, kebanyakan medsos sekarang sangat merusak sebenarnya ya. Gak hanya di kota tapi di daerah juga, begitu lihat medsos pengen. Pernah ya dengar berita anaknya ngejualin perabotan rumah orang tuanya buat pacarnya dan habis itu diputusin ya, sampai genteng-gentengnya gitu ya dijual-jualin. Kenapa? Karena dia pengen jadi kayak orang lain, kalau pacaran tuh pengennya wah gitu, padahal kemampuannya nggak ada di situ. Itu pengaruh dari mana? Dari medsos. That's why kalau pakai medsos juga kita juga harus lebih berhati-hati. Kalau nggak siap-siap mental mending nggak usah main. Ya itu yang udah lebih amannya gitu ya. Oke, yang terakhir adalah suka mencari kesalahan orang lain ya. Ini salah satu juga gejala-gejala insecure. Oke, kemudian kita akan membahas tadi sudah tipe, penyebab, gejala, dan sekarang kita masuk ke akibatnya. Apa sih akibat kalau kita membiarkan gejala-gejala yang tadi sudah kita bahas terus ada di dalam hidup kita dan kita nggak berusaha untuk berubah? Bisa depresi lama-lama. Ya, capek nggak sih tiap hari ngebandingin hidup kita sama orang lain gitu? Pasti depresi. Kalau kita mencapai terus ya masih mending ya. Begitu tiba-tiba kita nggak mencapai hal yang kita inginkan, pasti jadinya depresi. Cepat banget down ya. Kemudian ada gangguan kecemasan, cepat banget cemas ya. Aduh, jadi apa ya, kayak dulu aku juga termasuk yang susah tuh ngobrol sama orang baru. Maksudnya untuk memulai pembicaraan. Sampai sekarang juga masih agak lihat-lihat tapi masih udah lebih bisa lah. Tapi akhirnya dilatih untuk dilawan gitu. Nah itu yang harus tahu. Ketika kita bisa mengenal diri kita tadi, menerima segala kelebihan dan kekurangan ya, karena nggak ada yang perfect ya di dunia ini. Ketika kita bisa menerima kekurangan, nah kita mau nggak belajar untuk merubah kekurangan kita itu gitu. Belajar untuk memperbaiki diri hari demi hari ya. Kemudian bisa juga ada yang jadi gangguan makan. Ya tadi Kerry bisa contoh lo kan, tuh lo gangguan makan ya. Kelebihan ya. Jadi jangan kayak merasa aduh gue gemuk banget terus jadi nggak mau makan. Apa sih penyakitnya itu yang kalau makan dimuntahin itu anoreksia ya. Itu salah satu penyakit stres ya, penyakit mental yang akhirnya mengganggu pola makan. Ya akhirnya jadi sampai aduh kering kerontang gitu ya. Padahal tadinya happy gitu ya. Nah kemudian ada gangguan kepribadian. Ya, gangguan kepribadian bisa jadi orang-orang yang fake gitu ya. Kita banyak ya sekarang makin banyak menemukan orang-orang yang kepribadiannya kok kayaknya banyak banget ya nih orang, kesini bisa masuk, bisa berubah gitu ya. Di depan baik, ntar di belakang dia gitu-gitulah. Kenapa? Karena dia sebenarnya orang-orang seperti itu merasa insecure. Dia mau diterima di semua kalangan. Akhirnya dia berusaha merubah kepribadian dia sesuai dengan orang yang sedang dia hadapi. Nah itu yang bahaya ya. Jadi kemarin lagi nonton di Netflix ya, apa ya, Luckiest Girl Alive kalau nggak salah. Dia tuh pokoknya mengalami salah satu peristiwa traumatik di masa lalu yang nggak enak. Akhirnya dia tuh sampai besar udah obses banget mau jadi wanita karir di ibu kota Amerika Serikat gitu ya. Sampai akhirnya dia bisa nge-switch tuh mau jadi orang kayak gimana. Pokoknya semua orang yang ketemu dia pasti senang sama dia. Oh gue tahu nih orang mau denger apa, akhirnya dia ngomong itu. Jadi diri dia sendiri sampai pada akhir film itu menarik adalah oh nih gue nggak suka sama hidup gue ternyata. Jadi dia sadar bahwa akhirnya dia berubah I want to be myself, dia bilang gitu. Akhirnya ditinggalin tuh semua, dapat suami kaya dia berani tinggalin, udah mau nikah gitu, dapatlah pria idaman istilahnya. Akhirnya dia tinggalkan semua, akhirnya dia mulai lagi dari nol. Dia bilang sebelum terlambat ya, daripada menyesal waktu sudah
mendekati ajal ya. Jadi istilahnya gitu. Oke, yang berikutnya akibat insecure ada paranoid ya. Dikit-dikit takut. Nah, itu juga salah satunya. Nah, yang terakhir ini yang kebanyakan juga adalah narsistik. Ya, jadi narsistik itu juga adalah salah satu akibat dari kalau kita terlalu insecure gitu ya. Oke, yang terakhir ya, sebelum kita masuk nanti cara-caranya kita ngobrol dulu. Ini ada satu ayat Alkitab yang bagus banget. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ya, dari Mazmur ya. Jadi ini ayat sebenarnya di Alkitab banyak banget kalau kita baca. Ternyata insecure itu udah ada sebenarnya dari kita kecil ya. Contoh lah kita lihat anak-anak kecil. Ada yang punya apa ya istilahnya barang baru dikit. Ih kok barang dia bagus ya, aku kok nggak punya. Itu kan salah satu contoh insecure gitu ya. Jadi insecure itu normal ada, wajar itu di dalam tubuh manusia ya. Kayaknya udah di gennya aja karena dari kecil itu ada. Tapi kita bisa melatih hal itu tidak menjadi berbahaya. Ya itu aja sih yang penting. Oke, kira-kira itu ya penjabarannya. Bagus banget Kak Kesha, terima kasih. Oke, karena tadi kita udah mendengar dari beberapa teman-teman tentang masalah insecure. Sekarang waktunya dari lu. Enggak, dari pribadi lo sendiri, Kak Kesha sendiri, lo pernah nggak merasa insecure gitu? Kalaupun pernah, tentang hal apa dan bagaimana cara lo mengatasi insecure lo itu? Oh oke. Kalau dulu ya, mungkin SMA kuliah kali ya, itu masih umur-umur ABG gitu ya. Insecure lebih karena apa ya, pengen pleasing people aja gitu semua. Ya jadi kayak takut banget bikin orang marah tuh takut gitu, takut bikin orang kecewa tuh takut banget. Sampai akhirnya apa ya, jadi takut banget melakukan kesalahan gitu. Gak tahu ya apa efek kan ke bawah-bawah anak pendeta gitu ya. Jadi dulu tuh aduh takut salah ngomong dikit berabe nih, bisa jadi runyam masalahnya. Aduh takut ini sedikit. Jadi apa-apa tuh ketakutan itu akhirnya bikin aku tuh insecure sebenarnya. Jadi untuk memulai pembicaraan lebih milih udah deh gue mending gue nggak usah ngomong gitu. Nah kalaupun udah harus berelasi, gue berusaha kayak wah gue harus nyenengin orang gitu. Akhirnya sampai di tahap udah kuliahan gitu, capek juga ya nyenengin orang terus gitu. Kayak aku lagi pengen apa, terus ini orang, ayo dong kes ini. Akhirnya ke bawah-bawah tuh, akhirnya aku ngikutin apa yang orang mau, jadi bukan apa yang aku mau gitu. Jadi sampai ada satu titik di mana, aduh Tuhan kok capek banget hidup kayak gini gitu loh. Karena benar-benar itu tuh aku lakukan nggak cuma dalam lingkup kecil ya, sampai keluar kerjaan, pertemanan, itu tuh semua tuh gitu. Makanya aku kayak kalau temen tuh cukup banyak karena kayak gitu kali ya. Jadi kayak pengen nyenengin orang aja gitu. Jadi nggak mau bikin orang kesel. Sampai kalau udah ada orang kesel tuh kayaknya sedihnya lebay banget gitu loh. Kayak baperannya, aduh kok nih orang marah ya, gue ngapain ya gitu loh. Tapi seiring waktu ya mungkin tuh berproses juga ya, nggak gampang. Ketika aku sadar aku tuh hidup buat siapa sih gitu loh, buat orang lain gitu. Emang gue dilahirin cuma buat nyenengin orang lain. Sampai ada satu papa pernah ngomong itu nggak akan semua orang seneng sama kamu gitu. Itu yang penting. Jadi itu yang harus kita tanamin. Nggak akan ada kita hidup di dunia tuh semua orang tuh suka sama kita tuh nggak mungkin. Pasti akan ada yang nggak suka. Sebaik-baiknya kamu itu tuh pasti akan ada yang nggak suka. Jadi ya udah let it be aja. Jadi sekarang jatuhnya lebih ya udah deh, lu nggak suka sama gua ya udah gitu. Jadi kayak yang penting aku melakukan bagianku, itu sih yang penting. Jadi melakukan bagianku yang aku rasa udah cukup baik gitu. Oh ya udah, kalau emang kamu nggak suka sama aku ya udah, that's it aja. Tapi nggak yang sampai berencana jahat gitu-gitu, enggak sih gitu. Lebih ke situ aja sih. Jadi tapi sekarang udah bisa menerima insecure lo yang dulu itu. Maksudnya, udah gak insecure sekarang, lebih kayak malah bodo amat jatuhnya ya. Kayak jatuhnya jadi gitu, nggak tahu ya, mungkin bertambahnya umur juga ya, jadi kayak aduh no drama please gitu. Jadi ya hidupnya udah cukup banyak yang harus dipikirkan gitu sih. Oke. Terus menurut lo perlu nggak sih kita tuh
punya rasa insecure ke dalam diri masing-masing gitu. Karena kan adalah beberapa orang bilang kalau sebenarnya kita tuh harus loh insecure, karena insecure itu tuh bisa menjadi genjotan dalam hidup kita untuk kita tuh mengimprove diri kita sendiri gitu. Karena kalau lu ngerasa lo udah perfect, lo udah baik-baik aja, lo tuh nggak mau mengimprove diri lo untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Menurut lo gimana? Mungkin kalau tentang itu bukan perlu nggak perlu ya, tapi sebenarnya insecure itu udah ada gitu. Tanpa diperlukan juga itu udah manusiawi, kita tuh semua punya rasa insecure, itu sih yang penting. Tapi apa ya, alaminya kayak tubuh kita tuh punya alarm gitu loh. Aduh ngerasa nggak aman nih di lingkungan ini, saya nggak ngerasa nyaman gitu. Jadi dia perasaan insecure itu muncul kan. Jadi kayak berusaha melindungi diri kita gitu. Jadi tapi balik lagi, bagaimana respon kita dalam menghadapi insecure itu yang menurut aku yang paling penting. Jadi kayak ada dua tipe ya, ada orang yang istilahnya tenggelam dalam rasa insecure, akhirnya sampai kesehatan mental yang bisa kita lihat sekarang banyak banget kan, jadi mental health itu kan sampai lagi dibahas karena itu. Jadi karena insecure banget, takut gak diterima, takut ditolak kayak gitu-gitu tuh. Kalau kita terlalu tenggelam juga tuh bahaya gitu. Jadi kita ngikutin tadi ya, balik standar hidup orang gitu, sampai bisa ngutang untuk bisa masuk ke lingkungan tertentu gitu ya. Itu tuh banyak banget di Jakarta ini. Jadi kalau kita tenggelam ya jadi bahaya. Seperti tadi kita udah bahas akibat-akibatnya. Tapi bisa lagi tadi yang kayak Ria bilang, ngelihat dari sisi lain gitu ya. Tapi insecure itu jadi motivasi ya untuk memperbaiki diri kita terus menerus. Karena balik lagi tadi, hidup itu kan sebenarnya berjalan ya, berproses. Nggak ada yang lahir langsung segede sekarang gitu, 30 tahun tuh nggak ada. Pasti lahir dari bayi, balita, dewasa, remaja, kemudian semakin dewasa. Jadi kalau aku bilang ya nikmatin aja gitu. Jadi itu berproses kok, soalnya aku udah ngalamin sendiri. Dulu aku insecure ya insecure gitu. Tapi ternyata itu berproses. Waktu aku sadar insecure itu tuh gak baik kalau respon aku seperti dulu gitu. Tapi sekarang akhirnya lebih bisa melakukan hal lain sih, jadi motivasi ya udah gitu. Melakukan hal-hal yang positif aja, lebih bermanfaat buat orang lain. Ngapain mikirin istilahnya pendapat orang lain, hidup orang lain gitu kita pikir-pikirin, sedangkan karya yang kita punya aja nggak ada gitu loh. Oke, nah sampai juga di penghujung acara kita. Sebelumnya sekarang kita mau ada sesi tanya jawab ya. Thank you banget Kak Kes, tadi semuanya udah dibahas. Bagus banget, bisa belajar banyak banget ya. Sekarang kita minta kepada netizen-netizen sekalian untuk memberi tanya jawab. Sesi tanya jawab, harus ada pertanyaan ya, minimal 3. Minimal 3 pertanyaan. Ini kita sesi tanya jawabnya nggak harus kalian tanya terus Kak Kesha yang jawab. Jadi misalkan kalian tanya tapi di antara kalian atau misalkan kayak Kak Netsen, Om Galen, Ko Jamie, mau nambahin yang pasti punya jawaban yang lebih baik gitu ya. Silakan. Karena kita masih receh. Ya, karena kita masih receh. Karena kita masih slightly insecure. Kita belum independen, kita belum terlalu percaya diri. Silakan, ada pertanyaan? Kalau nggak ada yang nanya ya nggak kelar. Teni, Mega. Ada Mai. Cek. Thank you untuk Kak Kesha dan Karya. Aku mau sedikit sharing dulu sih sebelum ada pertanyaan. Jadi kan sekarang itu aku tinggal sementara di kos karena ada pelatihan gitu yang sedang dikerjakan. Nah kebetulan di tempat kos aku ini kita itu kos putri semua gitu kan. Nah aku punya teman baru di situ. Dia orang Lampung, udah kerja juga. Jadi selama ini tuh aku sering ajak dia gitu untuk beraktivitas entah masak atau makan sama-sama. Nah setiap kali ketemu aku tuh dia selalu bilang, aku insecure ya setiap kali lihat lu Mac katanya kan. Kayak dia ngerasa selalu kurang gitu. Emang kenapa sih aku bilang kayak gitu, sedangkan aku juga punya insecure gitu kan. Enggak, aku nih jelek, enggak pede gitu. Nah
dia non Kristen, sedangkan aku Kristen. Jadi aku kadang ngasih tahu itu bukan kayak ngasih ayat Alkitab gitu, enggak, tapi aku tanya, emang kamu insecure-nya apa? Aku bilang kayak gitu. Sejauh ini dia nggak punya teman, dia bilang kayak gitu. Di kos ini dia cuma kayak sapa gitu aja gitu. Nggak ada yang sampai kayak cerita sama aku, dia bilang kayak gitu. Nah, aku bersyukurnya dia terbuka gitu kan. Aku tanya, kamu di sini udah lama kah? Ternyata dia baru. Dia guru les di situ. Nah, sejauh ini dia tanya, Mega kayaknya temannya banyak deh, dia bilang kayak gitu. Aku bilang, ya lumayan, aku bilang kan. Emang kamu nggak ada teman di luar atau teman dari tempat lesnya? Dia bilang nggak ada. Bahkan dia bilang dia insecure-nya itu sampai kayak yang Kak Kesha bilang udah depresi gitu Kak. Dia udah sempat ada niat bunuh diri. Wih, aku tanya, aku bilang kapan kamu ada niat bunuh diri? Baru-baru. Apakah sejak? Aku tanya kan, maksudnya dia udah lama ternyata insecure itu. Dia niat bunuh dirinya itu emang waktu dia di kos hampir mau 4 bulan dia Kak. Sedangkan aku belum nyampe sebulan di situ. Aku bilang, apa sih? Jadi aku bilang kan, ya jangan sampailah kamu sampai mau bunuh diri. Aku bilang, aku juga punya insecure. Aku bilang, mungkin kita punya insecure yang beda-beda. Nah, dari yang aku dengar dari dia insecure-nya emang di fisik sih Kak. Karena dia ngerasa, kebetulan dia punya masalah kulit berjerawat gitu kan. Dia pakai jilbab itu sebenarnya bukan karena lebih ke keinginan rohani dia lah gitu, tapi lebih untuk menutupi ini dia muka dia, jerawat dia bilang kayak gitu. Dia sampai mau bunuh diri karena ngerasa dunia itu nggak adil. Aku tanya, nggak, berarti bukan cuma di fisik, aku bilang kamu insecure-nya. Iya, dia insecure juga di pekerjaan dia. Dia tanya kan, kamu kuliah ya katanya. Aku bilang kuliah baru lulus, enak ya katanya. Aku nggak bisa kuliah, aku cuma lulusan SMA. Tapi kamu keren loh, ngajar guru les di sekolah internasional, Narada School namanya. Aku bilang kamu keren bisa ngajar di situ. Aku bilang kayak gitu. Kamu nggak perlu insecure, nggak perlu membandingkan diri kamu sama orang lain. Aku bilang kayak gitu. Terus gimana ya caranya supaya aku nggak insecure ya katanya. Ya aku bilang kita jangan fokus sama kekurangan kita. Aku bilang karena kamu ngelihat aku, dia insecure sama aku, ngerasa aku lebih, sedangkan aku juga punya insecure kok. Aku bilang tapi gimana caranya insecure yang ada itu jadi hal positif di diri kita. Misalnya kayak Kak Ria bilang tadi, mengimprove diri lagi lebih baik lagi. Kalau misalkan aku bilang kamu risih sama jerawat kamu mungkin mulai skincare ya. Itu penting Kak. loh. Jadi aku sharing sampai di skincare gitu. Avoskin ya. Perhatikan, maksudnya pola makan kamu, kesehatan kamu juga. Dia bilang sering begadang, dia bilang kayak gitu, kurang tidur karena banyak pikiran. Aku bilang itu bisa jadi faktor penyebab itu. Aku bilang aku juga dulu jadinya sharing lah kayak gitu. Aku juga punya masalah kulit, aku bilang kayak gitu. Tapi perlahan-perlahan aku juga belajar. Aku bilang aku cari tahu apa yang perlu aku lakukan kayak gitu. Intinya kamu jangan sampai mau bunuh diri lagi deh, aku bilang. Karena yang kamu lihat lebih dari orang lain, mereka juga punya kekurangan, aku bilang. Kayak contohnya aku. Nah, pertanyaan aku Kak, gimana ya caranya kita bisa ngebantu mereka gitu. Sedangkan di satu sisi kayak kita ngerasa aku juga punya insecure gitu. Kayak gimana ya, kita juga perlu bantuan, tapi memang ini kasusnya beda ya, misalnya insecure. Puji Tuhan aku sekarang kalau fisik penampilan itu udah nggak terlalu aku pusingkan gitu. Mungkin dia masalahnya di situ gitu Kak. Itu sih maksudnya gimana caranya supaya dia bisa menyadari dia punya kelebihan. Aku ngelihat dia cantik gitu. Dia cantik, aku bilang orang lain ngelihat kamu punya kelebihan loh, orang lain pengen loh kayak kamu, aku bilang. Karena nggak semua hal negatif yang ada di dalam diri kita orang lain ngelihatnya itu negatif, aku bilang kayak gitu. Lebih menyadari lagi kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu sih Kak. Pertanyaannya itu tadi, gimana caranya kita bisa meyakinkan mereka gitu.
biar nggak sampai mau bunuh diri karena aku takut, apalagi dia sampai kayak nggak punya teman gitu Kak. Kalau misalkan nanti aku balik, kita udah nggak sedekat itu lagi mungkin, tapi kalau misalkan mungkin dia masih mau cerita ya syukur gitu loh Kak. Ya, ya, thank you Mega. Ria mau nambahin? Oh enggak. Kalau dari aku ya mungkin ini sih yang pertama itu yang harus dilakukan ya kamu harus bilang bahwa dia tuh harus menerima diri dia dulu karena setiap orang tuh diciptakan udah istilahnya spesial, unik gitu ya, nggak ada yang sama. Kayak sebenarnya kayak anggota tubuh aja, tangan ada fungsinya apa, kepala ada fungsinya apa, kaki buat sama seperti itu. Jadi setiap orang tuh nggak akan yang sama. Kebayang nggak sih kalau satu dunia ini mukanya sama semua? Itu yang pertama. Jadi yang harus diingatkan adalah semua orang tuh pasti punya kelebihan dan kekurangan itu dulu. Ya jadi ketika kita udah ada bilang dari umur kita kecil sampai sekarang itu juga bukan suatu kebetulan, ya nggak sih? Jadi kayak kita udah toh kemarin lu ngerasa susah kan, toh lewat juga kan gitu. Ya you need to fight anyway gitu, apapun yang terjadi. Jadi sebenarnya lebih ke acceptance penerimaan diri sendiri dulu, yang itu harus disadarkan. Terus mungkin yang lebih nyantanya buat lebih kayak ke temen gitu ya kayak tadi aku bilang ya mulai share skincare kayak gitu-gitu kan. Pakai ini deh, pakai ini itu tuh hal-hal yang kecil tapi bisa mengubah hidup orang sebenarnya kalau cewek-cewek ya gitu kayak nanti dia lama-lama kalau mungkin jerawatnya hilang bisa lebih percaya diri lagi. Tapi memang banyak loh yang kasus cuma karena jerawat aja sampai nggak tahu ya mental anak Gen Z ini tuh cepat sekali terkena kesehatan mentalnya itu loh. Jadi kayak kalau dulu kita dikatain jelek aja kayak ya udah gitu kayak nangis udah gitu ya udah gitu kayak mentalnya memang udah beda sih. Cuma mungkin itu hal yang bisa dilakukan yaitu ingetin terus kamu tuh spesial loh gitu. Maksudnya aku juga maksudnya ngeliat kamu cantik ya kayak gitu lah. Emang perlu afirmasi positif juga ke dia gitu. Tapi nggak usah terlalu berlebihan karena nanti once dia ketemu yang istilahnya ngejatuhin dia down lagi kayak gitu loh. Jadi kayak harus ingetin untuk menerima diri gitu bahwa nggak ada satu orang pun dilahirkan di dunia ini tuh karena kebetulan itu sih. Jadi kalau masalah cuma misalkan dia memang cuma insecure karena jerawat mungkin karena di kosan ya. Aku juga ngerasa dulu kalau nggak kos kan nggak ada temen ya. Cuma segitunya aja itu lebih yang cepet stres gitu. Kalau nggak bergaul kita ini kan makhluk sosial ya perlu ngobrol perlu interaksi. Kebayang gak sih kalau udah kerja ngajar kan beda ya sama berinteraksi terus pulang gak ada temen. Kebayang sih 4 bulan mungkin dia juga stres karena itu. Jadi mungkin ya lebih banyak ditemenin, lebih banyak share skincare. Mungkin nanti kalau jerawatnya udah mulai hilang dia lebih bisa membangun percaya dirinya. Itu sih Mega. Thank you. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Oh, Afu. Guys, Afu. Silakan, Angkat tangan maju ke luar depan, Afu, maju ke biasa. depan, Afu, maju ke depan, Afu. Kayaknya hubungan nih. Kayaknya harus sesi khusus kalau itu ya, Van. Aduh. Masih kuat ya, Afu soalnya sampai jam 7 nih masalahnya kayaknya. Aku Kak, bukan itu Chris. Kalau aku Kak, yang aku perhatiin kan salah satu penyebab insecure tuh kebiasaan gitu kan Kak. Baik kebiasaan buruk gitu kan. Kayak misalnya kebiasaan sering bandingin orang ujung-ujungnya bisa jadi insecure gitu. Atau orang yang tidak terbiasa gitu kan, tidak terbiasa berkomunikasi dengan orang, ujung-ujungnya ketika berkomunikasi dengan orang merasa insecure karena enggak ada pengalaman gitu kan Kak. Nah, yang mau aku tanya gimana pendapat Kakak untuk membangun kebiasaan yang lebih baik gitu untuk menghindari insecure gitu. Kayak misalnya gimana menghilangkan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain atau gimana sih cara buat kebiasaan untuk berkomunikasi dengan orang biar kita hilang gitu insecure-nya tadi kayak misalnya Bang Haro gitu kan. Contohnya. Terus yang terakhir Sampai jam 7 gue bilang. Kayak orang yang punya kendala yang dari untuk membangun kebiasaan tadi Kak, kayak misalnya orang introvert gitu kan, maaf nih, bukan untuk ngejudge, cuma kan itu lebih butuh lebih banyak effort gitu kan Kak untuk membangun kebiasaan itu gimana Kak? Oke, thank you Alfu. Kalau yang pertama dulu ya, membandingkan sama orang lain. Itu yang bisa merubah cuma diri kita sendiri sih. Ya, itu hidup kita itu tergantung mindset kita sebenarnya. Jadi cara pikir kita.
Kalau emang contoh, salah satu contoh, kamu main sosial media nggak? Main. Nah itu salah satu hal yang mungkin harus dicutiin dulu ya istilahnya ya. Jadi ada masa-masa untuk, oh deh sekarang tuh kayak dulu aku gitu, aduh kayaknya nih udah mulai toxic nih Instagram gitu atau Facebook, ya udah off aja dulu, emang kenapa gitu kan. Itu tuh latihan untuk biar terbiasa nggak ngelihat hidup orang terus kita pengen gitu. Begitu kalian rasa udah siap lagi main sosial media, baru main aja lagi gitu. Tapi udah nggak pikirannya pengen, tapi kayak udah have fun aja ngeliatin kehidupan orang tuh cuma buat have fun aja gitu, kayak jalan-jalan virtual gitu loh. Itu kan mindset ya. Kenapa aku bisa mikir kayak gitu? Karena aku udah nggak mikir mau hidup pengen gitu. Tapi once kita masih pengen kayak orang lain, jadi ngebandingin hidup kita sama orang lain, ya itu salah satu latihannya. Udah di offin aja dulu. Karena kalau kita nggak ngeliat, kita nggak pengen kok gitu loh. Nah itu tuh salah satu latihan misalkan. Terus kalau kamu bilang gimana caranya, ya yang harus diubah mindset kamu gitu, cara pikir. Itu gimana caranya? Ya latihan. Pengendalian diri. Nggak bakal langsung bisa besok, nggak bakal bisa. Itu sih udah pasti. Cuma kayaknya gue udah mulai bandingin nih, jangan deh gitu. Itu tuh cara pikir itu bisa kita yang kendalikan sebenarnya gitu ya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan itu apa yang terjadi di hidup kita kan sebenarnya gitu. Terus untuk kedua, masalah berkomunikasi. Apa tuh? Oh, masalah berkomunikasi ya, contoh. Kayak bunyi apa gitu. Ada bunyi tadi kirim. Oh oke. Cara berkomunikasi. Yang tadi kayak aku bilang, aku sempat insecure untuk cara berkomunikasi. Contoh, gimana caranya aku dulu ngelawan diri aku tuh, tapi dibantu sama orang tua ya. Jadi dulu di lesin piano nih. Di lesin piano itu harus ada konser. Konsernya di mana? Main di depan sendirian. Itu tuh bisa sampai keringet dingin. Karena nggak biasa untuk tampil depan orang tuh, nggak suka banget gitu loh. Maksudnya sampai sekarang juga kalau bisa di belakang aja gitu. Tapi udah jatuhnya bukan insecure kayak ya udah di depan ya udah, di belakangnya udah. Jadi sekarang begitu. Tapi itu salah satu contoh untuk melatih diri. Jadi kepercayaan diri itu kan nggak harus langsung ngajak ngomong gitu nggak. Contohnya ya udah itu yang terjadi di hidup aku ya. Maksudnya aku dilatih untuk tampil di depan. Jelek banget. Satu kali main jelek, 2 kali main jelek, terus aja jelek. Tapi lama-lama membaik gitu. Itu yang dilawan, rasa takut itu harus dilawan, nggak bisa dibiarkan. Nah kalau nggak coba misalkan lihat nih ada satu orang kayaknya sendirian nih di ujung, kayaknya sama-sama nih kita susah berkomunikasi, coba aja kayak salam nyapa aja, halo selamat hari Minggu apa kabar gitu-gitu aja, baru ya itu aja kayak hal yang, tapi nggak usah sampai kepanjangan ya nanti malah jadi nggak nyambung. Jadi itu coba latihan doang kayak halo shalom, atau minta sama koordinator istilahnya jadi apa tuh greeter gitu. Jadi itu tuh latih loh, halo selamat pagi gitu-gitu tuh akhirnya terbiasa akhirnya bisa lebih lagi untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih dewasa lagi gitu. Jadi lebih memudahkan kita lagi. Itu sih Afu. Yang terakhir tadi apa ya? Udah ya? Itu udah kejawab semua. Udah ya? Ada Oh karena introvert. Oke, orang tuh ada emang yang ekstrovert dan introvert. Kamu nggak harus juga berubah jadi ekstrovert sih gitu. Jadi orang introvert juga bisa merasa secure, nggak bisa banget kok gitu. Tapi dia dengan keintrovertannya dia merasa aman dan nyaman. Itu balik lagi ke pikiran ya. Jadi nggak harus, aduh introvert tuh salah, nggak ada yang salah. Emang dia dilahirkan introvert mau diapain gitu ya. Dia nggak harus berubah jadi ekstrovert, tapi dia nyaman. Nah masalahnya kan kalau kamu gak nyaman gitu kan, ada rasa gak aman, tapi balik lagi tadi kamu suka ngebandingin hidup kamu sama orang lain. Itu sih basicnya, akarnya ke situ lagi. Kamu suka bandingin hidup kamu sama orang lain, akhirnya kamu ngerasa insecure di segala bidang. Itu sih. Ya, cewek gak jadi ditanya. Itu maksudnya Itu sesi khusus aja ya. Kalau ketemu cewek itu kayaknya harus kelas khusus lagi. Ya sama kagelan. Oke. Impossible. Kasian banget. Aduh itu kayaknya udah mau depresi. Oke, satu pertanyaan terakhir. Oh Karo. Ini Ini kalau misalkan ada yang mau nambahin, jawab boleh ya? Iya silakan ya.
Saya pun masih belajar. Selamat sore. Sore. Sore kakak. Sore. Jadi kan tadi aku udah bilang yang kalau aku susah berkomunikasi kan dengan orang-orang gitu kan. Salah satunya gara-gara kelemahannya itu salah satu itu ngomongnya tuh terlalu jujur kak. Jadi kayak yang Ngomongnya terlalu bak-bakan. cepet deh kayaknya, pelan-pelan. Itu juga kak kelemahannya. Ngomong cepet banget, coba pelan-pelan. Jadi itu aku tuh susahnya tuh gara-gara satu terlalu jujur kak. Jadi Jujur tuh nyinyir sama jujur beda nih. ngomongin langsung kok jelek kayak langsung bilang jelek. Kalau ada yang nanya jelek itu kan kita ya jawabnya jelek gitu kan. Maksudnya gitu aku jawabnya langsung jelek aja. Kalau Iya, yang ada Bang, nanya iya bener. sayur saya misalkan ada yang masak gitu kan, sayur aku enak nggak? Ya nggak enak gitu kan kak. Jadi dia suka itu gitu. Itu sebenarnya bikin aku jadi kayak nggak enak mau ngomong gitu kan. Terus jadinya tuh kita tuh kan pasti kita mikirnya gimana cara kita biar nggak bikin mereka sakit hati gitu kan kak. Caranya biar omongan kita tuh nggak terlalu jujur banget tapi nggak nyakit hati orang gitu. Itu gimana ya? Lo tahu Mungkin namanya dicari kosakata apa itu lo tahu persamaan namanya katanya aja. Kode etik. Lo pelajarin tuh. Iya, nah kode itu etik. kak. Jadi itu kan kalau kita terlalu nyenangin orang, maksudnya kita tuh kayak dia bilang dirinya rambutnya bagus, tapi menurut saya jelek nih. Misalkan. Emang ya, gitu nih. misalkan. Oh gitu nih dia bilang. Misalkan kak, abis itu kan apa? Ya? Abis itu tadi apa ya? Oh ya, jadi kan mau jujur, tapi pakai kata-kata yang bagus gitu kan kak. Bukannya kalau kita pakai kata-kata yang bagus, bikin orang senang hati, itu tuh tiap saat gitu. Jadi kita tuh jadi kayak pleasing people life gitu. Bukannya itu juga salah satu jadi bikin diri kita insecure gitu kak. Maksudnya tuh gimana cara kita tuh bikin jujur, percaya diri dengan bukan percaya diri sih, ngomong yang baik-baik gitu kan kak. Tapi tuh nggak yang tiap saat tuh kita bikin orang tuh kayak senang nih aku ngomong sama dia gitu. Kayak tadi kayak jadi kan itu nggak boleh juga kan kita. Gitu aja sih kak. Oke. Berarti ini cara berkomunikasi ya. Iya. Oke, jujur salah nggak? Enggak. Tapi kan ada kata-kata lain yang bisa digunakan. Misalkan kayak jelek nggak gue biasa aja. Gak jelek nggak cakep gitu kan ya nggak sih? Penyari aman. Jadi pemilihan kata aja. Kamu nggak bohong dong biasa aja gitu. Jadi dia nggak tersinggung juga tapi nggak terlalu senang. Jadi kayak kok biasa aja gitu. Tapi dia ya flat aja gitu. Karena jawaban kamu nggak menyakiti tapi nggak menyenangkan juga. Jadi sebenarnya kalau ngomong terlalu jujur tuh mungkin lebih ke pemilihan kata aja. Kecuali emang kamu tahu orangnya, kalau dia mah santai aja dikatain jelek juga nggak apa-apa ya. Ada kan teman-teman yang kayak gitu ya nggak apa-apa. Cuma kan ada juga orang yang emang sensitif banget ya. Gitu yang baperan gitu kayak bilang apa ya? Kayak rambut lo berantakan banget sih gitu aja udah kayak gempa bumi gitu kan. Jadi emang ada harus keahlian mengenali pribadi orang itu dulu sih. Karena orang beda-beda ya. Jadi kalau kamu udah temenan kamu tahu lah pasti ini orang baperan nih gitu. Dia nanya apa aja jawab aja biasa aja. Kenapa sih nanya-nanya mulu? Misalkan kayak gitu, bercandain aja, dibawa bercanda aja gitu. Jadi dibawa santai aja gitu loh. Jadi kan apa ya? Jadi pemilihan kata aja sih kalau kamu ngomong itu. Jadi nggak harus nyenengin dia nggak harus. Tapi nggak harus juga nyakitin kan gitu loh. Jadi kalau bisa kita menggunakan kata-kata yang lebih apa ya istilahnya aman, halus. diplomatis ya. Ini kan beda ya, bukan menyatakan kesalahan orang kan. Soalnya kalau emang dia salah ya kamu harus ngomong, lu salah gitu. Bukannya diam-diam aja cari aman gitu. Emang dia salah nggak tuh? Kamu juga nggak biasa aja gitu, nggak gitu juga. Kalau menyatakan kesalahan ke temen beda halnya sama bilang istilahnya kayak fisik kayak gitu-gitu kan. Ya, kita bisa lebih kayak biasa aja. Tapi kalau nanya, gue salah nggak sih? Ya salah, bilang salah. Nggak boleh kamu bilang enggak sih, kayaknya biasa aja gitu. Cuma biar dia nggak baper atau gimana gitu, itu salah. Kalau untuk menyatakan kesalahan kamu mau nyenengin dia, biar dia nggak marah, kamu pakai kata-kata yang ambigu, abu-abu, itu menurut aku salah. Tapi kalau cuma kayak apa tadi kayak penampilan, masakan gitu, ya biasa aja itu kan udah paling aman ya. Nggak sih? Sayur gue gak enak gak? Biasa aja sih tapi gue gak suka gitu. Ya lebih enak kan? Tapi ujungnya gak suka. Tapi kan kamu gak ngomong gak enak. Itu dia
ngerespon itu Kak, gitu-gitu gitu. Iya. Ini kayak curhat nih, siapa nih? Siapa yang masakannya Siapa nggak enak? Siapa yang masakannya nggak enak? Sekalian Kak biar tersinggung semua juga. Gak cuma aku. Jadi intinya tersinggung. Kalau rasa kan itu apa menurut lidah masing-masing. Iya gitu. Selera gue aja beda gitu aja, kenapa gitu. Kalau dia terlalu sampai kamu udah gitu sakit hati juga ya udahlah ya, mending cari yang lain kalau aku sih ya. Soalnya kayak terlalu baperan juga kan gak enak ya gitu, temenan gitu sih. Lebih ke itu aja sih. Oke. Menjawab gak sih? Terjawab nggak? Terjawab. Jadi intinya pemilihan kata ya. Gak harus dipuji, gak harus dijatohin gitu aja sih. Oh, oke. Waduh, Terakhir Ken. berat nih. Gue mau nambahin aja sih. Oh, mana? Tadi Oh, kan iya, nambahin. kalau kakak-kakak di depan ini kan tipikal yang ekstrovert ya. Mungkin kalau Kak Afu kan, gue sebagai introvert garis keras nih ya. Gak ada yang bilang gue ekstrovert kan, gak mungkin Fu, kan? jadi lo boleh curhatnya sama Kenan. Nggak, mungkin walaupun tadi kayak dibilang ya, walaupun introvert tapi kita nggak harus jadi insecure gitu kan. Kenapa ya, kita terima aja kita introvert, ya udah gitu kan. Mau gimana, mau jadi ekstrovert semua orang disapa, tadi kira orang gila juga gitu kan. Ya kan tiba-tiba ketemu orang jalan, halo Pak apa kabar, baik nggak gitu, aneh juga gitu. Yang jadi apa ya, acceptance satu sih, kedua kalau misalnya mau coba, tapi saya pengen ngajak ngomong nih gitu kan. Coba deh keluar dari zona diem-diem, karena kita tuh sebagai introvert pasti mikir, aduh nanti kalau diajak ngomong dia balas nggak ya gitu ya. Aduh ajak ngomong halo, ntar awkward nggak ya? Udah tuh jangan dipikirin, ajak ngomongnya dulu. Kita kan belum tahu hasilnya kayak apa kan sebelum kita lakuin gitu. Karena itu dipelajari setelah gue mulai kerja gitu ya. Ya introvert kerjanya marketing gimana coba. Tapi ya mau nggak mau kadang misalnya sama klien gitu. Dia juga introvert, diam-diaman gitu kan, awkward banget ya. Aduh, masa nggak ngomong nih gitu kan, tapi ngomong apa ya gitu. Ya jadinya basa-basi, kayak basa-basi, ya lama-lama cair gitu loh. Jadi emang mesti dicoba sih gitu. Tapi basa-basinya jangan yang basi banget ya gitu. Ya kayak, iya basa-basa dikit lah. Sehari-hari, misalnya kerja di mana, kuliah di mana, ambil apa. Jangan udah makan belum, itu terlalu intimate ya. Gitu. Terus sama kayak Karo nih, gue tuh sama kayak Karo. Gue kalau ngomong tuh nggak ada basa-basi. Sebenarnya dalam arti, kayak Fania nih, misalnya masak, enak nggak? Nggak suka sih, gitu. Karena ya satu kita nggak boleh bohong ya. Cuma memang cara penyampaiannya itu penting. Misalnya dia bilang, enak nggak makanan? Enggak, ya kan kayak berantem tuh ntar. Cuma kayaknya kurang ini deh, ya kayak gitu kan. Kayaknya kurang pedes gitu deh. loh maksudnya. Ya, kayak gitu loh. Jadi Kayaknya kurang bumbu, berarti udah gak enak kan? Sama aja, cuma istilahnya beda gitu kan. atau enggak, aduh bos ke sayur ini lagi gitu kan, bisa. Jadi jujur itu nggak harus bilang, Gak enak. dan nada itu penting. Nada. Jangan Ini tiba-tiba kayak juga. udah nikah soalnya. Gitu ya. Tolong di note ya. Kayaknya udah nikah jadi udah nada. Maksudnya soalnya itu pengalaman hidup yang mungkin bisa berguna buat yang lain juga gitu kan. Karena sama dulu kalau orang ngomong apa, menurut lo ini gimana? Jelek? Gue juga ngomongnya gitu. Jadi lama-lama ya kayaknya nggak baik juga ya gitu. Tapi ya kita nggak boleh bohong. Jadi kalimat dan nadanya aja yang diubah sih gitu. Ya. Jelek. Tapi Jelek nadanya nggak? halus. Enggak, kalau jelek ini, kalau ini baju gue jelek nggak? Kurang bagus sih. Kata kurang, tapi pakai ada positifnya bagus. Jadi ada kombinasi gitu. Dan jangan tiba-tiba datang, misalnya nih ketemu siapa gitu ya di WP, rambut lu kenapa berantakan banget? Enggak gitu juga ngomongnya. Kalau nggak ditanya jangan ngomong, gitu ya. Jangan tiba-tiba rambut lu kenapa jelek banget gitu. Enggak gitu juga. Kalau jelek, menurut kata jelek udah diam-diam aja, nggak usah dikasih tahu. Tapi kalau dia nanya, Ya kan jelek menurut kita. Nah itu yang penting, jelek itu relatif loh. Kalau menurut dia bagus, menurut kita jelek, masa kita mau paksain dia jelek? Iya. Kan nggak fair lah ya. mending lu langsung buang muka aja, balik badan, cari yang ngeliat Nggak yang usah lain dilihat, gitu loh, nggak usah Karo. Jadi lu dilihat. nggak keganggu gitu. Afu ada yang mau ditambah lagi? Ini kayaknya sesinya harus 2 sesi. berantakan lah rambutnya atau make upnya atau apa gitu berantakan bisa sampai
Kalau marah, berarti ada yang salah dengan penyampaiannya gitu. hah? Oh pernah banget ya? Nah tuh cewek, ini kayak Gimana bikin lo kelas mau Venus, PDKT, Bu? Venus dan Mars ya, bikin kelas ya. Gimana lu mau PDKT sama cewek, ceweknya udah marah nih. Nah, Cara penyampaian enggak, itu lo Afu. kalau sudah terjadi maksud Afu ya, jadi lu udah salah kan nih, Minta ya kan? maaf aja udah. Minta maaf udah paling bener. Tuh. Tuh, ini kayaknya curhat nih, semuanya lempar-lemparan. Oh Mega. Coba minta maaf dulu sama Mega sekarang. Seru nih, seru. Ayo dong berantem. Atau enggak Fu, lo jangan komentarin makeup apa kayak gitu nih, komentarin cuaca hari ini kalau gini ya gitu, maksudnya bahasa-bahasanya lebih ini makeup gitu, yang ngapain ke cewek. Ini harus ada kelas Venus dan Mars Oh, ya, iya. benar ya. Oke, kalau udah terlanjur ya istilahnya salah ngomong, udah paling gampang minta maaf udah. Sorry deh, gue nggak sengaja, gue cuma bercanda kok. Udah paling kalimat kalimat standar. Sorry ya, gue cuma bercanda doang kali gitu-gitu. Kalau perlu dibeliin makan dan minum, GoFood. Ya? Iya dong, di entertain. Lu kan udah salah. Perempuan murah kok, cuma dikasih makan sama minum udah happy. Ya nggak? GoFood ya besok ya bilang lunch. Ya skincare. Kan lu bilang make upnya jelek, jadi lu beli make up yang bagusan. Aduh. Oke. Thank you Kenan. Ada lagi Nan? Yang mau lo tambahin? Ya ngomong aja. Bu, bukan porsinya cowok ngomong makeup cewek itu jelek apa enggak. Nah. Gila. Udah pengalaman soalnya udah nikah ya beda. Tahu Di kenapa? noted ya. Karena kita nggak pakai makeup, kita nggak tahu caranya gimana gitu. itu Lando itu. Lu bagusnya nggak pakai makeup gitu. Maju sini. Sini, kasih mic, Nan. Biar lebih jelas. Kasih mic suara dulu, lo. kasih mic dulu. Atau perlu berdua duduk? Aku maju sini, Fu. Iya nggak kedengeran. Kayak siapa ini? Ayo, biar berani ngomong Aduh, sama ayo orang kasih mic sebelah. Nan. Ini seru nih. Aku di sini. Kita sampai jam 8 apa? Iya. Itu bukan nanya. Itu bukan. Oke. Aku ngerti sih. Maksudnya Afu baik ya. Afu- biar yang lain gak ngeliat bulu mata miring kali ya. Aku aja udah Oke. salah. Maksudnya alis. Oh alis. Bukan bulu mata. Bulu mata apa alis sih? Jadi apa sih? Alisnya, Jadi alis. alis. Oh. Oke, mungkin Afu gini, biar netral ya. Mungkin Afu sudah merasa dekat dengan Mega, jadi dia maksudnya baik, biar nggak ada orang lain lagi yang lihat alisnya Mega miring gitu kan maksudnya Fu. Oke. Begitu loh maksudnya Fu baik gitu kan Fu. Ini gue bantuin nih ya. Iya. Masuk ya. Oke. Jadi gimana ya cara ngomongnya? Kalau gue soalnya digituin biasa aja. Balik oh iya lagi ya gitu. ke kalimat dan ke nada Fu Iya. sebenarnya. Mungkin ada kali Fu. Mungkin bisa Mega dibilang, gitu. Meg sorry nih. Iya. Ya kan? Panjang ya. Nah itu yang harus diubah.
gitu loh. Sorry nih, bukan Kayaknya- yang mau ngomentarin tapi kayaknya itu miring deh. Nah ya Apa? gitu. Iya. Karena kalau tadi lo bilang lu cuma bertanya, dari nada lo aja tuh itu nggak bertanya. Tuh, udah Itu lo pernyataan. Nah bukan mungkin kayak tadi pertanyaan. gini Fu, pikiran laki-laki sama perempuan nyampainya kan beda ya gitu. Jadi cara ngomong sih, nada gitu-gitu tuh emang penting banget. Jadi kayak mungkin Mega nggak apa-apa dikasih tahu, tapi kayak Mega sorry nih, kok kayaknya ini agak miring sedikit ya, ya kayak Nan bilang lah gitu. Mestinya sih Mega nggak baper, tapi kalau Mega baper, gue maksudnya biar ini loh, biar lo nggak dilihat orang gitu. Maksudnya pasti dia merasa dekat sama Mega, ya nggak sih Fu? Ya kan? Kalau nggak deket nggak berani kan lo ngomong? Iya. Kak satu lagi Kak. Oke boleh, oke hot nih ya. Jadi kali ini Mohon maaf aku nih, kayaknya molor. di itu point of view-nya Mega yang di Oke, oh jadi ini versi tim Mega ya? Sorry, tim Mega. Aku yang Oke. dikomenin gitu kan Kak. Oke. Yang ini masa penampilan. Apa make up juga lo? Enggak, Oh bukan. enggak kira. Outfit Kak. Jadi kan Apa? kalau outfit itu kan Konflik. outfit. Outfit. Covid. Outfit Kak. Jadi kan Apa sih? Outfit astaga. outfit. Jadi kan aku tuh kalau yang Mas Tegi itu enggak yang kurang percaya diri lah kan. Maksudnya tuh pede-pede aja. Jadi pernah sekali sharing dulu ya. Sekali itu pergi ke suatu tempat nih. Terus kayak perasaan baju aku gitu pakai basic aja, warnanya juga hitam putih. Terus ada yang komen nih yang ikut-ikut nih. Semuanya nih Kak masalahnya nih. Maksudnya tuh enggak semuanya sih, masih ada yang enggak. Dia bilang ya, norak bajunya gitu Kak bilangnya. Habis itu kan kita anggapnya kan kita bercanda. Awalnya tuh nggak biasa aja, jadi aku tuh selama itu tuh biasa aja yang kayak ada bodo amat gitu kan sama omongan orang lain. Terus beberapa bulan yang kemudian gitu kan mau ngupload foto gitu kan, aku kan tipenya yang nggak ngupload foto yang pas hari itu gitu. Kayak di keep aja tuh terus fotonya gitu. Pas setelah gue lihat outfitnya nih kan, jadi sedih. Mau ngupload nih. ini norak banget atau enggak sih gitu kan. Padahal tuh cuma pakai baju hitam putih Kak. Jadi nggak ada yang punak-punik yang segala macam gitu kan. Terus aku sampai nanya-nanya Mega, sampai aku VC nih Mega. Ini bajuku benar-benar norak ya, nggak pantas di tempat ini untuk tempat ini gitu kan. Itu tuh kayak Mega bilang ya tahu lah pasti dia pasti mendukung gitu, maksudnya mendukung kita gitu. Ya enggak fokus aja gitu kan. Tapi belum puas kayak yang soalnya rame ini yang bilang kemarin gitu kan. Jadi kayak rata-rata bukan sekali bukan pergi Kak, tapi selama acara itu. Jadi aku tuh kayak ya gitu. Abis itu aku nggak puas kan dengan jawaban Mega, maksudnya tuh yang masih Kira nggak di post ya ujungnya? nggak di post sih Kak. Abis itu Oh. nanya ke Esther lagi. Sampai aku konsultasi ke Kak Esther kan, Kak ini bajuku cocok nggak sih kalau yang kayak gini gitu. Kok orang-orang bilang itu norak gitu segala macam itu. Abis itu Kak Esther kasih contoh, ini artis aja pergi ke Bali pakai baju kayak sama kayak punyamu, nggak apa-apa katanya gitu kan. Jadi mulai ya percaya diri lah nguploadnya gitu. Yang aku mau tanya itu gimana kita tuh awalnya kita tuh kayak bodo amat Kak, jadi kayak ya bodo amat lah hidupku gitu, yang beli baju juga aku gitu kan, lu siapa gitu kan. Terus tiba-tiba kayak pas ada aja sendiri waktu kita lagi nge-scroll galeri gitu, ada nih muncul lagi benda nih gitu, padahal awalnya tuh nggak ada gitu Kak. Maksudnya tuh mengatasi hal-hal yang macam gitu Kak, jadi kita lebih percaya diri gitu. Tapi setelah itu sih bodo amat sih, mau pakai kacamata alien kemarin Kak Susin bilang Nora juga aku bodo amat gitu kan. Pas itu aja gitu, pas waktu itu aja. Sampai sorry nih Pak pendeta dibilang, ih kok pakai baju kayak gini sih, kayak mau jadi pendeta aja di sini gitu-gitu. Kan kita mikirnya kayak, ih padahal cocok-cocok amat kok, orang-orang juga banyak nih pakai baju kayak gini gitu kan. Tapi gara-gara kita ramai yang bilang jadi kurang nih percaya diri gitu. Oke. Iya itulah ya maksudnya tadi ya, efek sosial tadi aku bilang sama aja kayak orang bilang cantik, standarnya siapa sih yang bikin? Masyarakat sosial. Padahal kan sebenarnya cantik sama jelek itu relatif ya, mata orang beda-beda. Tadi aku bilang, kalau kamu udah ngerasa secure, mau 100 orang ngomong juga, kamu bakal bodo amat. Berarti kamu masih ada insecure. Nah itu yang aku bilang, masih kepikiran sama pendapat orang lain. Nah itu makanya salah satu yang harus kamu juga kendalikan gitu. Ya istilah gini, kalau aku ya di Instagram, kalau misalkan kamu bilang mau ngepost nggak ya, ngepost nggak ya? Instagram kita ya suka-suka kita, lu nggak suka ya lu unfollow aja ya nggak sih gitu kan. Jadi kayak gak usah mikirin orang suka apa enggak gitu loh, lebih kayak
ya pokoknya gue mau post ini, tapi ya tetap harus dilihat ya, postnya kan cuma baju doang gitu, tetap bukan sesuatu yang vulgar atau gimana gitu loh. Jadi kayak aku bilang cuma masalah baju, ya bodo, kalau aku ya kan sopan kan, bukan yang tank top apa gimana gitu loh. Jadi kayak ya nggak masalah sih, jangan sampai juga pendapat orang lain jadi mempengaruhi pikiran kita. Jadi selalu kalau ada orang lain tuh ambil yang bagusnya, yang jeleknya dibuang gitu aja selalu ya. Tapi kalau cuma masalah kayak outfit atau apa gitu ya lebih kayak, kalau aku ya lebih kayak ya udahlah ya gitu, kayak baju-baju gua yang penting sopan, maksudnya bukan yang sesuatu yang gimana-gimana banget gitu. Itu sih. Nah, tapi itu juga jadi peringatan buat kita ke temen ya. Cara ngomong tuh penting banget ya. Mungkin buat kita kayak sepele gitu ngatain, norak banget sih lo. Tapi yang nggak tahu kan efek yang denger, bisa aja yang lagi denger lagi biasa aja ya dia biasa aja. Tapi kalau dia lagi banyak tekanan, lagi banyak masalah, ada pikiran, bisa jadi tuh kayak ngehancurin hidup dia loh. Jadi satu kata patah itu tuh, satu kalimat itu bisa membangun tapi bisa menghancurkan. Nah itu juga jadi warning buat kita untuk kalau lagi bercanda ya, terutama kayak gini, lu jelek banget sih hari ini gitu kan, padahal pantasnya bercanda gitu ya. Cuma Lo cabein mulutnya. Gitu. Lo cabein. jadi kayak gitu-gitu tuh harus juga kita perhatikan ya. Jadi itu kan dari sisi Karo yang mendengar, tapi kita sisi yang ngomong juga harus mikir gitu. Ya mungkin sama aja Karo, jadi kayak waktu kamu ngomong kayak gitu yang denger jadi kayak gitu. Nah itu tuh hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi kalau aku bilang untuk melatih diri ya lebih tadi, lebih ya udah nih hidup gua, yang penting gua nggak ganggu hidup loh kalau aku gitu. Jadi yang penting nggak, masih dalam tata krama yang wajar gitu loh. Arti nggak sopan, maksudnya bukan yang pakai hot pants atau apa kan gitu kan. Jadi ya udah gitu. Itu aja sih. Oke, makasih Kak. Iya. Oke. Ada lagi nggak ada ya? Okay. Soalnya udah jam segini. Berarti Seru ya ternyata. terakhir. Caranya aja. Oke. Ya thank you ya buat pertanyaannya. Jadi intinya ya untuk secara general aja insecure ya. Jadi kalau jika Tuhan melihat kita sebagai ciptaan yang tak ternilai, mengapa dia mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa? Ini pertanyaan yang menurut aku buat refleksi kita semua ya. Jadi kalau Tuhan lihat kita nggak ternilai, ngapain sih capek-capek dia ke dunia ngorbanin nyawanya? Ini semua tuh karena kita semua tuh bernilai gitu ya, berharga di mata Tuhan. Kita tuh emang ciptaan Tuhan gitu. Jadi jangan sampai istilahnya lingkungan sosial kita itu yang jadi menghancurkan citra kita yang sudah Tuhan bangun gitu loh. Jadi itu yang hati-hati. Memang ngaruh banget sih lingkungan. That's why harus pilih lingkungan ya. Kayak dibilang kan pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik ya. Jadi kalau aku dari dulu memang cukup pilih-pilih teman ya. Temenan sama semua orang, tapi untuk close friend itu harus milih. Ya jangan yang toksik gitu. Aduh tapi nih anak-anak gaul-gaul banget, aku pengen banget nih masuk ke gengnya nih, tapi aduh aku nggak suka banget nih, suka ngomongin orang, suka gini, suka fake gini, tapi aku pengen banget di sini biar kelihatan eksis gitu kan. Jangan membunuh diri sendiri ya, itu ada bisa pembunuhan karakter loh. Jadi udah cukup cari teman-teman yang membangun gitu. Jadi harus banget pilih teman ya. Oke, jadi ini konklusinya setelah kita bahas hari ini. Cara mengatasi insecure. Yang pertama adalah stop negative things ya. Jadi kita akan menenggelamkan diri kita sendiri kalau kita selalu berpikir hal-hal yang negatif atau thinking yang tentang pendapat orang lain. Aduh nih orang nggak bagus banget sih. Aduh ini pokoknya semua yang segala yang negatif itu jangan sampai menenggelamkan diri kita. Itu yang penting. Ya, yang kedua adalah don't compare yourself ya. Kayak tadi Alfu bilang, ini yang paling penting ya. Tadi aku sempat sampaikan juga apa yang teman kamu post di sosial media itu hanya highlight sebagian kecil hidup mereka. Ya, jadi kita nggak pernah tahu tuh apa yang terjadi di belakang itu gitu kan. Aslinya mungkin nggak seindah itu, tapi kita nggak tahu, kita ngeliatnya apa yang terlihat kan. Nah makanya harus hati-hati ketika melihat media sosial karena itu yang sekarang lagi paling krusial ya, sampai di daerah, tidak hanya di kota. Jadi setiap orang itu pasti punya battle-nya apa ya, istilahnya prosesnya masing-masing. Ya, jadi setiap orang itu punya timingnya sendiri gitu. Jadi jangan sibuk bandingin proses hidup kita sama proses hidup orang lain. Tapi apa?
if you're busy creating, then you won't be busy comparing. Maksudnya tahu nggak? Jadi kalau kita terus berkarya, kita terus berbuah, kita terus bekerja melakukan hal-hal yang baik, kita nggak akan ada waktu untuk membandingkan hidup kita sama orang lain. Jadi orang yang suka bandingin hidup sama orang lain sebenarnya suka itu banyak waktu yang kosong banget. Nah ya itu yang harus kita sadari dulu. Kebanyakan nge-scroll handphone itu berarti kan kita emang lagi nggak ngapa-ngapain aja, ya nggak sih? Ya. Oke, yang berikutnya adalah spend time getting to know yourself, ya. Do you know what makes you happy? Sometimes we don't know who am I. Itu yang paling orang suka nggak sadar. Gue tuh siapa sih gitu. Itu yang paling penting. Justru kita harus kenalin diri kita sendiri gitu ya. Istilahnya tak kenal maka tak sayang, ya. Jadi sudah nggak sih kita kenalin diri kita sendiri, kelebihan kita apa? Nggak mungkin nggak ada kekurangan kita apa? Terima harus bisa menerima diri kita sendiri gitu ya. Semakin kamu menyerahkan diri sama Tuhan, semakin kamu memahami bahwa saya ini rancangan hidup Tuhan yang agung, maka kita akan bisa menerima diri kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya adalah learn to encourage yourself, ya. It isn't easy being you, but you keep fighting anyway. You should be proud of yourself. Ini yang sering kali kita nggak lakukan. Kita sering kali ngeluh sama diri kita, tapi kita nggak ngerasa bangga. Kita ingat gak sih mungkin beberapa tahun lalu, berapa bulan lalu kita pasti semua punya masalah kan? Lewat gak? Lewat. Kita harus tetap ngadepinnya gak? Bertahan gak sampai hari ini? Bertahan. That's why ya, kalau ada masalah jangan kayak dunia tuh runtuh tuh, jangan. Emang hidup itu gak mungkin gak ada masalah, tapi kita harus keep fighting gitu lah. Jadi tadi aku bilang hidup itu bukan perlombaan tapi perjalanan. Jalanin aja terus gitu ya. Kan jadi harus kita afirmasi positif ke diri kita sendiri, itu penting. Gak mudah loh jadi diri kita tuh, gak mudah dengan badai yang udah kita lewatin itu tuh ternyata kita bisa berhasil gitu. Jadi harus appreciate juga diri kita sendiri. Jadi kita bisa menghargai orang lain. Gimana kita menghargai orang lain kalau kita gak bisa menghargai diri kita sendiri? Itu sih. Ya. Kemudian oke, berikutnya adalah fokus with your goals, ya. Fokus berbuah yang banyak, karena hidup bukan perlombaan siapa yang lebih cepat, tapi tentang waktu dan kesiapan yang tepat. Ya. Jadi ignore the noise and focus with your goals. Jadi kamu dari sekarang harus tentuin hidup saya tuh mau apa sih. Nah itu yang seringkali kita nggak lakukan. Jadinya ngalor ngidul kemana-mana gitu ya. Kalau emang kita hidup mau melayani Tuhan, kita mau kerja kita bagus, kita mau fokus semua hal-hal. Oh saya pengennya hidup saya jadi berkat buat orang, tapi kerjaan gak bagus, sibuk ngebandingin kerjaan kita sama orang lain, ya akhirnya gak nyampe lah gitu kan. Itu yang harus penting ya. Yang berikutnya adalah acceptance, ya, penerimaan diri sendiri, ya. Acceptance is perhaps the best gift you can give yourself, ya. Wanting to be someone else is a waster of the person you are, ya. Jadi jangan pernah mau jadi orang lain, karena mungkin orang lain pengen jadi kamu. Biasanya kayak gitu loh. Kita mikir, aduh gue pengen banget jadi si A gitu. Padahal si A mikir, aduh gue pengen banget jadi lo gitu. Kayak semua tuker-tukeran. Ya, jadi diri sendiri aja. Lebih menyenangkan, capek kalau mau jadi orang lain soalnya. Oke, yang terakhir, closer to God, ya. Don't forget to spend time with your creator, ya. Semakin kita dekat dengan pencipta kita, maka semakin kita bisa melihat diri kita dari kacamatanya. Bagaimana caranya? Dari Alkitab tadi ayat banyak banget, ya. Jadi semakin kita diingatkan betapa berharganya kita di matanya, segala pencapaian, harta, dan segala kesuksesan tidak akan pernah mengisi kekosongan hidup kita kalau kita tidak terkoneksi dengan Tuhan. Itu yang penting. Jadi kalau kita nggak terkoneksi sama Tuhan, begitu pengen harta, udah hartanya banyak, kok ngerasa kosong ya? Pengen istri yang cantik, kok tetap kosong ya? Udah pokoknya semuanya dapat deh gitu, tapi kenapa tetap kosong? Karena kita nggak connect sama Tuhan gitu, nggak pernah puas, ya. Jadi itu kira-kira. Dan yang terakhir adalah ini adalah professional help, ya. Ini kalau yang sudah tahapnya berat, ya, karena insecure bisa tadi yang akibatnya itu tadi depresi dan segala macamnya, itu harus get help. Jangan pernah malu, jangan pernah nunggu sampai itu terlambat. Karena semakin lama semakin berat untuk nyembuhinnya.
ya. Oke, yang terakhir adalah ubah insecure jadi bersyukur. Oke. Menerima diri sendiri dan berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Ini hal yang paling penting ketika kita mau hidup kita tuh bahagia. Jadi bahagia itu bukan bahagia terus baru bersyukur, no, tapi bersyukur. Kalau kita hidup bisa bersyukur, maka kita akan bahagia. Oke, terima kasih semuanya.